Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Kali ini kita akan membahas soal review PTS Matematika kelas 8 semester genap. Langsung saja kita bahas nomor 1. Pada segitiga ABC di bawah ini berlaku, nah ini segitiga ABC ya. A-nya itu sebagai siku-siku. Terus kalau yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu adalah hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga siku-sikunya. Berarti yang BC ya, ini hipotenusa. Ya. Oke, berarti kita bisa buat persamaannya. Jadi hipotenusa BC kuadrat, ya karena semuanya menggunakan kuadratnya, sama dengan AB kuadrat, sisi siku-siku yang bawah, ditambah sisi siku yang ini tegak lurus nih, AC kuadrat. Nah ini, atau kalau misalkan diawali depannya itu dengan AB, AB kuadrat sama dengan berarti hipotenusanya dikurang AC kuadrat, gitu ya. Atau kalau yang ditanyanya atau di awal depannya itu adalah AC ya, berarti hipotenusanya dikurang AB kuadrat ya. Oke, sekarang kita samakan atau kita buktikan ya, buktikan mana yang sama. Yang A, AB kuadrat. Kita cek yang AB kuadrat. Nah ini ya, AB kuadrat. AB kuadrat harusnya BC dikurang AC ya. Ini AC dikurang BC berarti bukan. Terus ini juga ya, AC dikurang BC. Ya, AB sama dengan AC dikurang BC. Ini kebaliknya, harusnya BC dikurang AC. Sekarang AC harusnya BC dikurang AB. Ini AB dikurang BC, kebalik ya. Coba yang BC sekarang. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Berikutnya soal nomor 2. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga. Titik-titik. Ini sudah tidak asing lagi ya. Kalau Pythagoras itu untuk segitiga siku-siku ya. Kalau sama sisi, sama kaki, sembarang, ya itu menggunakan aturan, bisa menggunakan aturan yang lain ya. Aturan perbandingan sinus ya. Nanti belajarnya di SMA ya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Sisi terpanjang pada segitiga siku-siku disebut juga, ini contekannya ada di nomor 1. Apa itu sisi terpanjangnya? Namanya hipotenusa. Ini ya. Nah, jadi jawabannya yang A ya. Soal nomor 4, segitiga yang besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat adalah segitiga lebih besar. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Kalau lebih kecil berarti lancip. Kalau sama dengan 90 derajat siku-siku. Kalau lebih besar dia tumpul. Nah, itu ya jawabannya. Soal nomor 5. Suatu segitiga mempunyai ukuran sisi-sisinya 20 cm, 21 cm, dan 25 cm. Segitiga tersebut merupakan jenis segitiga apa? Oke, pertama, ini kita urutkan ya dari yang terkecil. Ya, 20, 21, terus 25 ya. Oke, ini 25-nya terbesarnya. Tulis sebelah kanan dikuadratin ya. Ini 20 kuadrat
plus 21 kuadrat. Ini bisa lebih kecil atau sama dengan ketahuan nanti di akhirnya ya. Ini 20 kuadrat itu adalah 400, 21 kuadrat adalah 441, 25 kuadrat 625. Ini dijumlah hasilnya adalah 841. Ini 625. Nah, ternyata lebih besar ya, yang 841, atau sisi terpanjangnya dikuadratin masih kalah atau lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti dia lancip ya. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 6, panjang AB pada segitiga di bawah ini adalah 6 cm. Maka panjang AC adalah, teman-teman harus perhatikan nih ya, panjang AB adalah 6. Ya, 6 cm. Di sini ada keterangan 30 derajat, 60 derajat. Ini 90 derajat. Nah, dengan sudut-sudut istimewa ini, teman-teman harus ingat ya perbandingannya. Perbandingan sisi-sisinya ya. Ingatnya begini. Terpendek adalah 1. Nah, ini sisi terpendek ya. Sisi terpanjang 2. Sisanya akar 3. Nah, gitu ya. Terpendek 1, terpanjang 2, sisanya akar 3. Nah, baru kita buat persamaannya ya. Atau perbandingannya ya. Jadi misalkan dimulai dengan AB ya. Jadi AB per 1 sama dengan AC per 2 sama dengan BC per akar 3. Gitu ya. Oke, karena yang diketahui AB ya, terus yang ditanya AC, nah dua persamaan ini yang kita gunakan. Ya. Jadi AB per 1 sama dengan AC per 2. Nah, AB itu 6. AC-nya belum ada kan ya? Oke, 2-nya pindah ruas, jadi 6 dikali 2 dibagi 1. Gitu ya. Sama dengan AC. Jadi AC sama dengan ini 6 kali 2, 12. 12 bagi 1, 12 ya. Jadi 12 sama dengan AC. Jadi AC sama dengan 12. Oke, jawabannya berarti yang A ya. Oke, berikutnya soal nomor 7. Panjang BC pada segitiga di bawah ini adalah hipotenusanya 15. Ya, siku-sikunya di sini kan ya. Salah satu sisi siku-sikunya 12. Oke, caranya berarti langsung aja ya. Jadi 15, Jadi anggap CB lah. CB sebagai X ya. CB-nya sebagai X ya. Jadi X sama dengan akar dari 15 kuadrat hipotenusanya yang dikurang ya. Dikurang 12 kuadrat. 15 kuadrat berarti 225 dikurang 144. Hasilnya adalah akar dari 81. Akar dari 81 sama dengan 9. Jawabannya berarti yang B. Berikutnya soal nomor 8, panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 17 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 8 cm, panjang sisi segitiga siku-siku yang lainnya adalah ini sisi miringnya 17 ya, berarti langsung saja ya anggap sebagai X ya. Jadi X sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat gitu ya. Sama dengan akar dari 17 kuadrat itu 289, 8 kuadrat 64.
hasil pengurangannya adalah 225. Akar dari 225 sama dengan 15. Oke, jawabannya berarti yang C ya. Nomor 9, perhatikan bilangan-bilangan berikut. Yang pertama 345. Yang kedua 6812 dan seterusnya ya. Berdasarkan pernyataan di atas, pasangan bilangan yang dapat membentuk segitiga siku-siku adalah, berarti harus dicek satu-satu ya. 1, 2, 3, 4. Yang dilihat adalah yang dibuktikan segitiga siku-siku atau tidak. Kita yang pertama dulu. 3, 4, 5 ini sudah berurutan, 5-nya ini terbesarnya. Ini 5 kuadrat ya sebelah kanan. Terus 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Dijumlah ini 9 tambah 16, 25. Ini juga dijumlah 25. Dijumlah 25. Sama dengan 25 ya. Kalau sama dengan berarti siku ya. Siku. Berikutnya yang kedua. 6, 8, 12. 6, 8, 12. Ini 12-nya terbesar, jadi 12 kuadrat. Sebelah kanan, tulis ya. 6-nya dikuadrati ditambah dengan 8 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. Ditambah 8 kuadrat 64. 12 kuadratnya 144. 36 tambah 64, 100. Ini 144. Lebih besar ya. 12 kuadrat yaitu 144 ya. Berarti ini bukan. Bukan ya. Oke, lebih tepatnya ini tumpul ya. Ini berikutnya yang ketiga. 8, 15, 17 ya. Ini 17-nya terbesar, tulis sebelah kanan ujung ya. Terus 8-nya dengan 15-nya ini dikuadratin di jumlah. 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. 17 kuadrat itu 289. Ini kita jumlah 64 tambah 225 hasilnya adalah 289. Ternyata sama ya dengan 289. Ini sama dengan ya. Kalau sama dengan berarti siku. Ya. Yang keempat. 9, 12, 17 ya. 17 ini terbesar, kita simpan sebelah kanan. Ini 9 dikuadratin ditambah dengan 12 kuadrat. 9 kuadrat 81. 12 kuadrat 144. 17 kuadrat itu adalah 289. Ya, ini dijumlah hasilnya adalah 225. Ini 289. Lebih besar ya. 17 kuadrat. Ini berarti bukan ya.
Ini lebih tepatnya apa? Tumpul. Oke, berarti yang betul jawabannya yang mana aja? 3 dan 1. Oke, berarti yang atau 1 dan 3 yang B. Nomor 10. Bilangan berikut yang tidak termasuk triple Pitagoras adalah yang tidak. Ya, tidak termasuk. Oke. Pertama, kita buktikan yang A dulu ya. 5, 12, 13. Ya, ini 13-nya dikuadratin. Terus ini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadratnya 25, 12 kuadratnya 144, 13 kuadratnya 169. Nah, ini 25 tambah 144, 169. 169 sama dengan ya. Kalau sama dengan berarti ini termasuk triple Pitagoras. Yang B. Yang B 6, 8, 10. 10 kuadrat ya di ujung sebelah kanan. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 64 ya, 8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100 ya. 36 tambah 64 hasilnya adalah 100. Ini juga 100 sama dengan ya. Sama dengan berarti triple Pitagoras juga ya. Oke, sekarang yang C. 9, 12, 15. Ini 15-nya terbesar, taruh di sebelah kanan ujung ya. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat itu 81 ditambah 12 kuadrat 144. 15 kuadrat 225. 81 tambah 144 225. 225. Sama ya. Kalau sama berarti Pitagoras juga ya. Yang D ya, kemungkinan pasti D ini ya. Mungkin kemungkinan pasti D ya jawabannya. 12, 16, 21 kalau di antara 4 ini ada jawabannya gitu ya. Itu 12, 16, 21. 21 kuadrat sebelah kanan ujung ya. Ini 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadratnya 144 ditambah 16 kuadratnya berapa? 256. 21 kuadratnya 441. Ini kita jumlah berapa nih? 256 tambah 144 hasilnya adalah 400. Ini 441. Ternyata tandanya tidak sama dengan, dia lebih besar yang 21 kuadrat. Berarti bukan. Ya. Lebih tepat ini segitiga tumpul. Ya. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AC adalah 20 cm, luas persegi ABCD tersebut adalah cara cepat aja ya. Ini AC-nya 20. Ya. Itu nanti terakhir lah cara cepatnya ini. AC-nya 20. Nah, yang ditanya luas persegi ABCD. Kalau luas persegi kan sisi kali sisi ya.
Sisi kali sisi. Sisinya berapa? Nah, kita bisa gunakan ini ya. Ini persegi dibagi 2, ini membentuk sudut 45 derajat, 45 derajat. Itu ya. Perbandingannya, kalau segitiga ini, ya, segitiga ini ya, perbandingannya sisi yang sama, ini sama nih, ya. Ini kalau ada tanda begini sama ya. Nah, kalau ada yang tanda begini, ya ini sama ya, setiap sisinya sama ukurannya. Perbandingannya 1:1, ya. Sisi yang sama 1:1 ya. Sisi terpanjangnya akar 2 atau diagonalnya akar 2. Oke, kemudian kita buat persamaannya. Ya, kita ambil salah satu, misalkan DC aja. Jadi DC banding atau DC per 1 sama dengan AC per akar 2. Gitu ya. DC-nya belum tahu, atau S ya. S per 1 sama dengan AC-nya akar 2. 20, bukan akar 2. 20 akar 2 pembanding. Ini 20 per akar 2. Gitu ya. S dibagi 1 ya, S ya. 20 akar 2 ini sama aja, bisa kita gunakan gini. Naik akar 2-nya jadi 20 akar 2. Nah, sisakan 2-nya di bawah. Jadi sebagai pembagi. Sama dengan 20 dibagi 2, yaitu 10. Ya, jadi 10 akar 2. S-nya 10 akar 2. Berarti luasnya, kan sisi kali sisi ya, sama dengan 10 akar 2 dikali 10 akar 2. Ini ya. Jadi 10-nya dikali 10, akar 2-nya kali akar 2. Gitu ya. Sama dengan 10 kali 10, 100. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Gitu ya. Sama dengan 100. Akar 4 itu 2 ya. Ini kali ya. Sama dengan 200. Jawabannya berarti yang D. Atau cara cepatnya, ini gunakan luas bilah ketupat. Ya, luas bilah ketupat itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, ini khusus persegi ya. Khusus persegi. Kalau bangun yang lain ini tidak bisa ya. Persegi panjang, misalkan itu nggak bisa. Khusus persegi ya, di mana diagonal 1 dengan diagonal 2-nya ini sama. Nanti ini 20 dikali 20 ya, diagonal 1 dikali diagonal 2 ya, dibagi 2. 20 kali 20, 400. Dibagi 2 sama dengan 200 cm persegi. Gitu ya caranya. Kemudian soal nomor 12. Seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 30 meter dari kapal. Ini mercusuarnya. Ya. Ini kapalnya. Ini ada orangnya. Jika diketahui tinggi mercusuar 40 meter, ya ini 40 meter, terus jarak nahkoda dari puncak mercusuar, ini nahkodanya, dari puncak mercusuar, berarti ini yang ditanya. Terus yang 30 meter itu yang mana? Ini ya, jarak dari kapalnya ke mercusuar, ya, yaitu 30 ya. Ini 30. Berarti ini siku-siku di sini ya. Anggap ini sebagai X ya. Nah, ini yang dicari X ya. X sama dengan
akar dari 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Hasilnya adalah 40 kuadrat itu 1600 ditambah 900 sama dengan akar dari, di jumlahnya ini berarti 2500. Akar dari 2500 sama dengan 50. Jadi jawabannya 50 meter yang B. Soal nomor 13. Keliling sebuah persegi panjang sama dengan 34 cm. Ya. Kelilingnya sama dengan 34 cm. Jika sisi terpanjang 7 cm dan sisi terpendeknya dari sisi terpendeknya, maka diagonal persegi panjang tersebut adalah, ya berarti sisi terpanjangnya berarti panjang ya. Lebih 7 cm berarti lebar ditambah 7. Itu ya. Yang ditanya adalah diagonalnya. Jadi kalau kita gambarkan begini. Ini panjangnya, lebar ditambah 7 ya. Ini lebarnya, ini diagonalnya. Kemudian, nah ini yang ditanya diagonal. Di mana kelilingnya itu rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar ya. Kenapa dikali 2? 2 kali panjang tambah lebar. Karena panjangnya ada 2 ya. Ini panjang ya. Ini lebar ya. Jadi 2P ditambah 2L ya, atau 2 dikali P tambah L ya, dalam kurungnya. Boleh begitu. Oke. Kemudian K, langsung ke angka aja ya. Kelilingnya 34 sama dengan 2 dikali panjangnya kita ganti dengan ini ya, L plus 7. Terus ditambah L ya. Tambah L. Sama dengan 2 dikali L tambah L. Berarti L dengan L ya. 2L plus 7. Oke, berikutnya diapakan nih? Nah ini masing-masing dikalikan nih. Jadi 2-nya dikali dengan 2L. Terus 2-nya dikali dengan 7 ya. 2 dikali dengan 2L hasilnya adalah 4L. 2 dikali 7 hasilnya 14. Oke. Jadi 34 sama dengan 4L ditambah 14. 14-nya pindah ruas. Oke, kita ke samping ya. Jadi 34 dikurang jadinya ya. 14-nya minus kan, jadi berubah. Jadi 14 sama dengan 4L. 34 kurang 14 hasilnya adalah 20 ya, sama dengan 4L. Jadi L sama dengan 4 nya kemana nih? Pindah ruas, jadi sebagai pembagi ya. Pembagi dari 20, jadi 20 dibagi 4. 20 bagi 4, 5. Jadi L nya sama dengan 5. Ini 5 ya, berarti ini sama dengan L nya 5 tambah 7 berarti panjangnya sama dengan 12. Oke, yang ditanya apa? Panjang diagonal persegi panjang. Jadi kita gunakan Pythagoras ya. 12 dengan 5. 12 dengan 5 berarti B sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 25
sama dengan akar dari 199 sama dengan akar dari 199 sama dengan 13. Ya. Jadi jawabannya yang B. Berikutnya soal nomor 14. Banyak sisi pada prisma segi 6 adalah, rumusnya gini ya. Rumus banyak sisi, rumus untuk menentukan banyak sisi. Banyak sisi pada prisma. Ya. Rumusnya adalah ini. Apa namanya? N plus 2. N plus 2. Itu ya. Contohnya, segi gini. N itu menunjukkan ininya ya. Ini adalah N. Ya. Kalau 6, berarti ini ganti dengan 6 gitu ya. Berarti N-nya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Ya. Kalau misalkan 10 berarti 10 tambah 2 ya, menjadi 12. Kalau misalkan segi 8 tambah 2 berarti 10 gitu ya. Jadi tinggal ditambah 2 ya kalau untuk prisma. Berarti yang soal nomor 14 jawabannya adalah yang B. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring bangun ruang. Ini ada gambar segi 5. Ya, ada 2 yang kalau diperhatikan ini merupakan bangun apa nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan segi 5 nih. Jadi pasti ini merupakan bangun prisma segi 5. Ya. Berarti jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 16. Berikut ini merupakan ciri khusus dari limas, yaitu mungkin teman-teman sudah bisa menebaknya ya. Itu kalau limas itu memiliki titik puncak ya. Nah, ini soal yang sering dimunculkan ya. Terus kalau memiliki dua pasang sisi yang sama bentuk dan ukurannya, ini bangun apa ya? Ini bukan juga ya. Memiliki panjang rusuk yang sama, ini kubus. Memiliki sepasang sisi berhadapan yang sama bentuk dan ukurannya, ini prisma. Oke, jadi jawabannya adalah memiliki titik puncak ya, karena bentuknya contohnya limas segi 4 gitu ya. Nah, ke atas ya, ini titik puncaknya. Nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini, panjang EC dinamakan panjang EC. Ini merupakan garis di dalam bangun ruang. Garis yang ada di dalam bangun ruang. Ya, kalau panjang AC ini merupakan garis yang ada di bagian sisi ya, sisi-sisi bangun ruangnya. Berarti yang mana? Apakah bidang diagonal, apa diagonal sisi atau diagonal ruang atau rusuk? Oke, kalau teman-teman harus ingat ya, kalau kata depannya diawali dengan bidang, berarti dia merupakan bangun datar, sedangkan ini garis. Berarti bukan ya. Ya. Kalau diagonal, dia merupakan garis ya. Nah, berarti antara B dan C. Kalau rusuk nih, kalau rusuk itu adalah penyusunnya, rangka penyusun yang saling tegak lurus ya. Nih, rangka penyusun. Berarti ini bukan juga. Ya, contohnya kalau rusuk AB, BC gitu ya. Terus B, E, AE.
Kalau pilihannya antara B dan C, tadi yang harus teman-teman perhatikan, dia garisnya ada di dalam, berarti apakah sisi atau ruang? Pasti ruang ya. Kalau sisi itu yang AB. Ya, berarti jawabannya diagonal ruang ya. Diagonal sisi bukan. Mana diagonal sisi? Jangan ya, ini biar teman-teman ingat, ini diagonal sisi. Oke, berikutnya soal nomor 18. Pada gambar di bawah ini merupakan alat pengumpul sampah tanpa pegangan berbentuk berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari plastik. Luas plastik yang diperlukan untuk membuat alat tersebut tanpa pegangan adalah ini. Berarti bagian depannya nggak ada ya, kosong. Ya, ini berarti 1, 2, yang harus kita hitung luasnya ya. 3, 4. Jadi ada 4 ya, bagian yang harus kita hitung. Luas 1 dan luas 2 itu sama ya, berarti tinggal kita kali 2 ya. Jadi luas plastik ya, jadi luas 1 plus luas 2 plus luas 3 plus luas 4 gitu ya. Luas 1 dan luas 2 sama, berarti sama dengan, ini kan segitiga, siku-sikunya di sini ya, berarti alasnya 20, tingginya 15. Jadi 2 dikali luas segitiga, yaitu setengah, kali langsung aja 20, alasnya 20 dikali 15. Ya. Ditambah, ini merupakan persegi nih. Persegi panjang ya, untuk yang luas 3, yaitu 28, panjangnya, lebarnya 20. Jadi 28 kali 20, terus ditambah, nah, sama ini juga persegi panjang ya, lebarnya panjangnya 28, lebarnya 15. 28 jadi dikali 15. Ini 2 dibagi 2 habis, 2 dikali 15 300. 28 kali 20 560. 28 kali 15 28 kali 15 28 kali 15 280 140 420 ya, tambah 420, hasilnya adalah 5 6 7 8 9 10 11 12 1280 cm persegi. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Volume dari prisma di bawah ini adalah ini, siku-siku di sini ya. Volume prisma rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Ya. Luas alas karena segitiga berarti setengah, kali langsung aja 10 kali 24 dikali tinggi prismanya 15. Nah, ini 24 dibagi 2 12. Ini 120 kali 15 sama dengan 1800 cm kubik ya, berarti jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 20. Banyak rusuk pada 5 segi 4 adalah, banyak rusuk 5 segi 4 ini, 5 segi 4-nya. Ini ya. Ada berapa banyak rusuknya? Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jawabannya 8 ya.
Berikutnya soal nomor 21. Pada gambar di bawah ini merupakan jaring-jaring dari bangun apa nih? Ini segi 4. Segi 4-nya sendirian, sisanya segitiga. Oh, ini pasti 5. Limas apa? 5 segi 4. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 22. Limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang rusuk 16 cm. Jika tinggi limas 15 cm, maka luas permukaan limas adalah luas permukaan limas, rumusnya adalah luas alas ditambah luas sisi miringnya. Ya. Oke, kalau digambarkan begini ya. Ini limasnya ya. Panjang rusuk ya, alasnya itu 16. Jika tinggi limasnya 15, ini tinggi limasnya ya. Tinggi limasnya 15. Berarti yang bawahnya berapa nih? Ini siku-siku ya, karena yang dicari adalah ini. Nah, tinggi segitiganya. Ini berarti setengahnya dari 16, yaitu 8. Oke, ini tinggi yang kita cari nih. Dengan cara menggunakan Pythagoras ya. Akar dari 15 kuadrat dikurang 8, ditambah ya, 8 kuadrat. 15 kuadrat itu 225. Ditambah 64, hasilnya adalah akar dari 289. Akar dari 289 sama dengan 17. Berarti tingginya adalah 17. Baru kita hitung nih, luas alasnya kan persegi. Jadi 16 kali 16. Ya. Ditambah luas sisi miring. Sisi miringnya kan di situ ada 4 segitiga ya, dengan ukuran yang sama. Kenapa ukuran sama? Karena alasnya segi 4 ya, atau persegi. Dengan rusuknya sama ya. Berarti 4 kali luas segitiga. 16 kali 16. 16 kali 16 itu 256. Ditambah 4 kali ya, luas segitiga setengah kali alasnya 16 kali tingginya tadi didapatnya 17 ya. Sama dengan 256 ditambah ini 4 dibagi 2. Ini 2 ya. 2 kali 16 berarti 32 ya. 32 kali 17 544. 32 kali 17 544. Oke, kita jumlah hasilnya adalah 678. Berarti 800. Oke, jawabannya berarti yang D. Jawabannya yang D.
Berikutnya, soal nomor 23. Perhatikan gambar limas berikut. Volume bangun tersebut adalah volume limas, rumusnya adalah V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Di 1/3 dikali luas alasnya, karena ini bentuknya persegi, berarti langsung aja ya, 20 kali 20 dikali tinggi limas. Tinggi limasnya mana? Yang di tengah ya, yaitu 24, sama dengan 24 kita bagi dulu dengan 3 ya, yaitu berapa? 8 ya. 8 ini dibagi, benar ya, 20 dikali 20 kali 8, jawabannya 3200. Jawabannya 3200 cm kubik. Ternyata di sini tidak ada jawabannya ya. Ya bukan, anggap sebagai ini ya, pilihan E ya, yaitu 3200. Salah ini ya, salah ngopi. Oke, kita lanjut soal nomor atap sebuah rumah berbentuk prisma segitiga sama kaki dengan panjang alas segitiga 16 meter dan tinggi atap dari alas segitiga 6 meter. Panjang rumah dianggap sebagai tinggi prisma, yaitu 20. Ini panjang rumahnya ya. Ini 20. 20 meter. Ya. Maka banyaknya genteng yang dibutuhkan untuk menutupi atap tersebut jika 1 meter persegi memerlukan 25 genteng. Ini tadi sebagai alasnya. Ya, alas segitiganya yaitu 16. Ini tinggi alas sampai ini ya, atapnya ya, yaitu 6. Nah ini kita belum tahu ini berapa nih, hitung dulu berarti ya. Nah, anggap sebagai lebar. Lebarnya berapa? Ini sama aja dengan setengahnya dari 16, yaitu 8. Ini 8. Ini 8 ya. Ini siku-siku di sini. Berarti lebar sama dengan ya, akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi L sama dengan akar dari 36 ditambah 64. Jadi L sama dengan akar dari 100 ya. L sama dengan 10. Ya, berarti 10 meter. Oke. Karena yang ditanya luas genteng, kebutuhan genteng ya, berarti yang dihitung adalah luas genteng terlebih dahulu. Ini ya. Ini kan di bagian atapnya yang kita hitung ya. Ada berapa? Ada 2 persegi panjang ya. Ini bentuknya persegi panjang ya. Ada 2 persegi panjang yang harus kita hitung. Jadi luas atap genteng sama dengan 2 kali luas persegi panjang. 2 kali berapa? 10 atau 20 kali 10 ya. Hasilnya adalah 400. Ya, 400 meter persegi. Berarti kebutuhan gentengnya itu
luas atap genteng kali 25, ya, karena tiap 1 meter 25 genteng ya diperlukan. Jadi sama dengan 400 dikali 25, ya, hasilnya adalah 10.000 genteng. Nah, berarti jawabannya yang D. Berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Volume dari bangun tersebut adalah, di sini ada 2 bangun ya, bangun 1 atau ini bangun 1 yang bawah. Nah, ini bangun 1, ini bangun 2 ya. Bangun 1 ini merupakan apa nih? Bangun kubus ya, karena ada tanda begini. Ya. Kalau ada tanda begini, ini sama ya, ukurannya sama ya. Ini 15, berarti ini juga 15, tingginya 15 ya, gitu ya. Kemudian kalau di sininya 15 ya, berarti tinggi limasnya berapa nih? 15 tambah berapa biar jadi 23? Tambah 8 ya, berarti tinggi limasnya adalah 8. Jadi 8 itu ini ya, 23 dikurang 15 ya, 8. Baru kita masukkan ke volume. Volume bangun berarti volume kubus ditambah volume limas. Ya, volume kubus itu rusuk kali rusuk kali rusuk ya. L kali R. Ditambah volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. R kali 15 kali 15 kali 15 plus 15 ya. Nanti 15 kali 15 kali 15 ditambah 1/3 dikali luas alasnya. Alasnya sama dengan ini ya, kubus ya, persegi ya. Ini 15, ini 15 ya. Jadi 15 kali 15 kali tinggi 15 nya itu adalah 8. Ini ya tingginya ini ya. Nah, ini tingginya ya. 8. Oke, kita hitung nih. Ini 15 kali 15 kali 15, 3.375 ya. Ditambah ini dibagi dulu, 15 bagi 3, 5. 5 kali 8, 40. 40 kali 15, 600 ya. Hasilnya adalah 3.975. Oke, jawabannya yang C. Oke, selesai untuk pembahasan soal review kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dimudahkan buat teman-teman yang mengerjakan soal PTS-nya ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa dipahami ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.